Yang mengerikannya adalah ketika warga masih bisa berlari, tetapi leher mereka seolah dijerat oleh kawat sehingga merasakan tenggorokan mereka ini dicekik sekaligus dibakar. Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang suatu tragedi bencana alam paling mengerikan yang menimpa masyarakat di kawasan Dieng. Bencana ini memang tidak terlalu dikenal oleh masyarakat Indonesia, tetapi menyebabkan kematian yang naas dan mengerikan bagi para korban yang meninggal dunia. Bagaimanakah kronologi dari tragedi tersebut? Ini dia pembahasannya. Tragedi Sinila diambil dari nama sebuah kawah di Pegunungan Dieng, yaitu Kawah Sinila. Di sekitaran Kawah Sinila terdapat beberapa kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Batur, Banjarnegara. Desa-desa di Pegunungan Dieng memang dikenal memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, ditambah dengan pemandangan alam yang sangat indah. Walau demikian, daerah-daerah di Pegunungan Dieng ini seringkali mendapatkan musibah berupa gempa bumi maupun terkena dampak dari erupsi. Namun tidak terlalu berdampak besar bagi para warga alias masih bisa ditangani dan terhitung tidak terlalu membahayakan. Hingga pada 20 Februari 1979 pada sekitar jam 2 malam terjadi gempa yang mengguncang area di sekitar Kawah Sinila. Salah satunya adalah Desa Kepucukan. Saat itu Kawah Sinila mengalami erupsi hingga menyebabkan Kawah Timbang mengeluarkan gas yang sangat beracun. Akibat gempa, warga yang tengah tidur seketika terbangun dan tersadar bahwa akan terjadi hal yang mengancam nyawa mereka. Warga pun kemudian berhamburan untuk menyelamatkan diri. Desa yang asalnya sunyi sepi, kini berubah menjadi mencekam dan tak terkendali. Yang paling parah saat itu adalah warga tidak tahu harus berlari ke arah mana dikarenakan mereka sudah terkepung oleh lahar. Ditambah belum tersedianya papan jalur penunjuk evakuasi saat itu. Sementara abu vulkanik mulai menyesakan ditambah dengan gas beracun yang berasal dari Kawah Timbang yang mulai keluar dari rekahan tanah desa. Sambil membawa serta keluarga dan hewan-hewan ternaknya, beberapa di antara mereka ada yang berhasil melarikan diri melalui bukit maupun jalan atau jalur yang belum tertutup oleh lahar. Fatalnya justru banyak dari mereka yang malah menuju ke lokasi yang paling dekat dengan aliran gas beracun. Alih-alih selamat, justru mereka malah satu persatu menegang nyawa akibat menghirup gas beracun yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh Kawah Timbang. Perlu diketahui bahwa gas beracun dari kawah memiliki kecenderungan sifat seperti massa air. Jadi gas beracun ini akan mengalir ke arah atau ke lokasi yang lebih rendah. Maka dari itu ketika warga Kepucukan berlari ke arah yang lebih rendah, justru mereka menjadi korban. Yang mengerikannya adalah ketika warga masih bisa berlari, tetapi leher mereka seolah dijerat oleh kawat sehingga merasakan tenggorokan mereka ini dicekik sekaligus dibakar. Sambil berlari, beberapa di antara mereka ada yang meninggal seketika karena tak kuasa menahan sakit akibat menghirup gas beracun yang mengejar mereka. Yang namanya gas kan memang di antaranya ada yang tidak terlihat lah. Mereka ini ibaratnya dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat namun sangat mematikan. Jangankan mengalami, membayangkannya saja sudah cukup mengerikan. Mungkin jika kita dikejar oleh sesuatu yang terlihat wujudnya, kita masih bisa menyelamatkan diri atau berpikir bagaimana caranya agar bisa lolos dari bahaya tersebut. Tapi jika kita menghadapi sesuatu hal yang tidak bisa terlihat, kita tentunya akan bingung harus berlari atau bersembunyi kemana. Jadi Kawah Timbang ini mengeluarkan gas yang mayoritas berupa CO2 atau karbon dioksida dan H2S yaitu hidrogen sulfida, yang dimana kedua gas ini tidak memiliki warna. Namun untuk hidrogen sulfida memiliki bau yang sangat menyengat seperti belerang. Bukan hanya ketika kejadiannya saja yang sangat mengerikan, karena pasca kejadian pun menampilkan pemandangan yang sangat mengerikan sekaligus memilukan, dikarenakan jenazah atau jasad para korban ini berkelimpangan tergeletak di jalan-jalan desa. Kondisi para jenazah pun amat sangat memprihatinkan akibat dari menghirup gas yang sangat beracun hingga mereka mengalami pendarahan yang sangat hebat. Bukan karena luka luar akibat goresan maupun benturan, melainkan keluar dari lubang-lubang tubuh mereka sendiri, seperti hidung, mulut, dan telinga ataupun bagian tubuh lainnya. Bahkan dilaporkan kondisi tubuh mereka akan hancur jika dipegang. Hal inilah yang membuat masyarakat menyebutnya sebagai kiamat kecil.
Walaupun menimbulkan korban jiwa yang sangat mengenaskan, untungnya ada sekitar 15.000 warga yang berhasil selamat dari bencana tersebut. Tetapi tentunya para warga ini pun sempat merasakan bahwa maut akan menjemputnya. Namun sayangnya di tengah kondisi yang berduka saat itu, justru banyak terjadi pencurian atau penjarahan harta benda milik warga yang selamat maupun yang meninggal dunia. Para maling ini memanfaatkan kepanikan warga saat itu yang tidak mempedulikan harta benda mereka. Benar-benar perbuatan yang sangat jahat. Di saat orang lain terkena musibah, justru mereka malah melakukan tindakan yang bejat. Dan kira-kiranya mereka yang melakukan penjarahan atau pencurian, bagaimanakah nasibnya sekarang ini? Sebuah ironi karena mereka berhasil menyelamatkan nyawanya namun tidak berhasil menyelamatkan harta bendanya. Tapi bagaimanapun juga harta benda bisa dicari tetapi nyawa tidak bisa diganti. Kira-kira seperti itulah gambaran dari kengerian tragedi Sinila. Buat kalian yang masih bingung kenapa dinamakan tragedi Sinila, padahal yang menghasilkan gas adalah kawah timbang. Jadi ini adalah karena erupsinya kawah Sinila hingga membuat kawah timbang mengeluarkan gas yang sangat beracun. Jadi gitu maksudnya. Akibat tragedi ini membuat desa Kepucukan harus dikosongkan dan para warganya ditransmigrasikan ke Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan dan wilayah lainnya. Dalam tragedi ini terdapat salah satu saksi mata yaitu Bapak Rianto asal desa Sumberjo. Menurutnya sebelum tragedi ini terjadi, setiap 15 menit sekali terjadi gempa terus-menerus hingga subuh hari. Kemudian esoknya ia bersama warga lainnya menuju ke arah kawah Sinila. Di tengah perjalanan mereka menemukan banyak sekali jasad para korban yang tergeletak di jalanan. Saat hendak akan melakukan evakuasi, justru ia malah menghirup udara atau gas beracun tersebut hingga membuat tenggorokannya menjadi merasa tercekik. Untungnya saat itu para warga yang ada di sekitarnya dengan sigap membawanya atau menyelamatkannya dengan cara menyeret menjauhi area tersebut. Lalu menurut saksi mata lainnya bernama Bapak Isnur Hadi, terdapat 150 korban meninggal dunia saat itu. Beberapa orang yang selamat menjadi saksi mata tragedi ini terjadi. Salah satunya adalah Bapak Marjini yang berusia 80 tahun. Beliau masih mengingat lokasi di mana kawah Sinila berada. Dan beliau pun masih mengingat di mana jalanan dipenuhi oleh mayat-mayat akibat dari gas beracun yang disebabkan oleh kawah timbang. Meski saat ini beliau tinggal di desa Pakasiran yang merupakan desa yang masih satu kecamatan dengan wilayah desa Kapucukan, tetapi beliau baru kembali sekali saja ke wilayah desa Kapucukan, yaitu pada tahun 1980 atau 1 tahun pasca tragedi Sinila terjadi. Tragedi Sinila benar-benar memberikan kesan trauma yang sangat mendalam bagi Bapak Marjani, walaupun tragedi tersebut terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Ia masih mengingat bahwa saat itu terjadi guncangan gempa yang sangat besar hingga membuat para warga pun berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Dikarenakan kepanikan dan ketidaktahuan bagaimana mereka harus menyelamatkan diri, akhirnya para warga ini pun ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan menurut Bapak Marjani, akhirnya para jasad korban ini pun dibawa ke kantor kecamatan. Yang nantinya jasad para korban ini akan dimakamkan secara massal. Bapak Marjani sempat mengutarakan bahwa ia itu ingin kembali lagi ke desa Kapucukan, yaitu membangun rumahnya kembali. Namun dilarang oleh pemerintah. Tentunya pelarangan ini adalah demi keselamatan beliau dan juga keselamatan para warga desa lainnya. Saat ini kawasan Kawah Sinila dan Kawah Timbang masih dikategorikan sebagai lokasi yang sangat berbahaya karena secara simultan masih mengeluarkan gas yang sangat beracun dengan konsentrasi fluktuatif ataupun naik turun. Kepala Pos Pengamatan Gunung Dieng yaitu Bapak Surip mengatakan bahwa para warga atau masyarakat harus berhati-hati dan selalu waspada. Antara lain adalah dengan tidak mengunjungi kawah pada malam hari maupun pagi hari. Dikarenakan di waktu-waktu tersebut konsentrasi gas masihlah amat sangat tinggi dan gas ini pun akan memuai jika terkena hantaran sinar matahari atau di siang hari. Namun sayang, papan-papan peringatan di sana banyak sekali yang menjadi korban vandalisme atau sudah dicoret-coret oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal pada saat situasi bencana, papan peringatan ini pun memiliki fungsi yang sangat vital. Seperti halnya korban tragedi Sinila, dikarenakan belum tersedianya papan peringatan, membuat mereka pun salah mengambil jalur evakuasi,
yang justru malah membawa mereka ke sumber gas beracun yang membuat mereka pun akhirnya menjadi korban meninggal dunia. Tragedi kawah sinila ini dapat kita ambil pelajaran jika dalam kondisi bencana agar tetap selalu tenang dan mengikuti arahan atau peringatan dari para pihak berwenang. Dan janganlah kita merusak atau merubah papan peringatan apapun yang telah dibuat, karena sangatlah berdampak fatal bagi keselamatan orang lain, khususnya mereka yang tinggal atau sedang berada di kawasan rawan tersebut. Baik, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.